Hai semuanya, Shalom, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Nah anak-anak, kali ini kita akan melakukan pembelajaran melalui tatap maya. Oleh sebab itu, Ibu berharap anak-anakku semua dapat hadir dalam pertemuan saat ini. Nah baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu tetap mengingatkan anak-anakku semuanya agar tetap ingat protokoler kesehatan, karena kita tahu pandemi virus corona belum berakhir. Oleh sebab itu harus tetap waspada dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak, kita mengawali pertemuan kita saat ini dengan berdoa. Untuk itu, mari ambil sikap duduk yang manis, lipat tangan, dan tutup mata. Kalau sudah siap, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih dan kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami semua dalam keadaan yang sehat. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau belajar pelajaran agama Kristen kelas 6. Mari ya Tuhan, Tuhan tolong kami semua, khususnya anak-anak, agar mereka mengerti pelajaran yang akan kami pelajari bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai pembelajaran kami di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Nah anak-anak, materi pelajaran agama Kristen kelas 6 saat ini adalah bab 9 yang berjudul bermain sambil memuliakan Tuhan. Nah anak-anakku, bermain adalah kegiatan yang menyenangkan, bukan? Hampir semua orang suka bermain, baik sendiri maupun bersama orang lain. Ada yang senang bermain permainan tradisional seperti main layang-layang, kelereng, lompat tali, kasti, benteng, congklak, balap karung, petak umpet, dan lain-lain. Ada juga yang senang dengan permainan modern seperti video game, PlayStation, dan lain-lain. Ada juga yang senang permainan olahraga seperti sepak bola, basket, berenang, bulu tangkis, dan futsal. Nah, pada dasarnya semua permainan anak-anak sangat menyenangkan. Akan tetapi, hal yang terpenting adalah setiap permainan yang kita pilih atau mainkan haruslah memuliakan Tuhan. Anak-anak, sebenarnya permainan tradisional lebih banyak membawa dampak positif bagi kita, karena dalam permainan kita banyak belajar secara nyata. Kita dilatih untuk berinteraksi dengan orang lain, karena kebanyakan permainan tradisional dimainkan bersama teman atau secara berkelompok. Nah, sedangkan permainan modern, misalnya bermain game online, memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain dapat menguasai beberapa hal dalam waktu yang sama dan dapat menguasai komputer, teknologi dengan baik. Sedangkan dampak negatifnya adalah bisa menjadi candu, kecanduan, lupa waktu. Dampak lain, jika belum memiliki penghasilan sendiri, terkadang berani mengambil uang orang tua. Selain itu, berani bolos sekolah. Terus ada juga yang mengalami kerusakan mata karena sering menatap layar monitor. Selain daripada itu, kurang bersosialisasi karena lebih sering berhadapan dengan dunia maya. Jadi,
khususnya game online, memiliki dampak yang sangat membahayakan dan mengkhawatirkan. Nah, permainan modern dapat menimbulkan rasa jengkel yang berlebihan, bahkan bisa berlarut-larut karena lawan kita bermain adalah sebuah mesin. Sedangkan permainan tradisional, kemenangan bukanlah hal yang utama, sebab jika kita kalah, ada teman yang menghibur. Nah, di sini kita dapat belajar untuk menerima kekalahan dan menganggap kemenangan bukanlah hal yang perlu disombongkan. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan saat bermain atau sambil bermain? Kita baca di dalam Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Anak-anak, melalui firman Tuhan di dalam Efesus mengajarkan kita memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengeluarkan kata-kata kotor ketika sedang bermain. Kedua, tidak geram, tidak marah atau tidak bertikai. Yang ketiga, tidak memfitnah dan tidak berbuat jahat. Yang keempat, bermain dengan ramah. Yang kelima, bermain dengan penuh kasih. Dan yang keenam, saling mengampuni jika ada teman yang salah. Nah, anak-anak, kita harus ingat bahwa ketika bermain, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kotor seandainya kita tidak menang. Kita harus berjiwa besar untuk menerima kekalahan. Kita tidak perlu marah atau geram kepada lawan main kita, apalagi sampai bermusuhan, karena itu bukanlah perbuatan yang dikehendaki oleh Allah. Jangan bertindak egois, mau menang sendiri. Berlakulah rendah hati ketika bermain atau ketika kita menang, dan berbagi kegembiraan serta sukacita dengan teman. Selain daripada itu, sikap saling mengampuni juga harus tercermin saat kita bermain, sehingga kita sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, bermain adalah hal yang menyenangkan. Oleh karena itu, harus kita syukuri. Kita bersyukur atas setiap kegembiraan yang kita alami saat bermain. Mengapa kita harus bersyukur? Karena sukacita atau kegembiraan itu berasal dari Tuhan. Nah, anak-anak, melalui pelajaran kita hari ini, kita mengerti bahwa bermain adalah hal yang menyenangkan. Oleh karena itu, harus kita syukuri. Dengan bermain, kita dapat memuliakan Tuhan. Permainan yang memuliakan Tuhan adalah permainan yang memberikan pengaruh yang baik dan memberi dampak positif bagi kita. Bermain sambil memuliakan Tuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain bermain dengan sopan, jujur, tidak egois atau mau menang sendiri, bekerja sama, tidak bertikai, bermain dengan ramah, penuh kasih, tidak menyakiti teman, saling menolong, dan saling memaafkan. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang bermain sambil memuliakan Tuhan. Ibu berharap ketika anak-anak bermain dapat memuliakan Tuhan, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Ibu ingin memberikan tugas
Untuk anak-anakku kerjakan, tolong kerjakan tugas yang ada di buku lembaran kerja. Kalau selesai, nanti diberikan kepada ibu ya. Baiklah anak-anak, kita mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini dengan doa. Untuk itu mari ambil sikap berdoa, duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur untuk kegembiraan yang kami rasakan ketika bermain. Tolonglah kami agar dapat memilih permainan yang baik dan benar. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu agar tindakan selalu memuliakan nama-Mu ketika bermain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baiklah anak-anakku semuanya, pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anak semua pada saat ini, dan ibu tetap terus mengingatkan untuk menjaga protokoler kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan tetap semangat ya. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Shalom.